Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian dan yang mendengar langsung, menyaksikan langsung lewat channel Rumaiso TV, medsos Rumaiso dan rekan-rekan RTVC serta yang menyaksikan juga lewat Zoom Khobar Islam Academy. Kita bersyukur pada Allah, nikmat pagi ini kita juga peroleh dan Allah memudahkan kita untuk urusan-urusan kita sekalian. Dan semoga pagi ini jadi pagi penuh berkah dengan kita terus nambah ilmu dan meluruskan niat kita untuk beribadah pada Allah. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan bahas dua materi. Dan ini saling terkait, sebenarnya satu materi sih, tapi tentang ini nanti terkait dengan masalah YouTube juga saya bahas. Yang pertama tentang hak cipta buku keislaman. Hak cipta buku keislaman. Karena sebelumnya kan kita kaji, kan boleh, intinya boleh, kemarin ada 3 rincian ya. Kalau seorang dapat upah dari kerja dakwah. Kalau itu dari Baitul Mal boleh dia manfaatin, kalau itu dari suatu lembaga pribadi atau orang yang dermawan boleh juga dia manfaatin. Namun kalau ditetapkan tarif, ya kita kompromikan. Kalau dia memang orang yang butuh, ya maaf, kalau ditetapkan tarif itu baiknya tidak dilakukan. Ya. Tetapi kalau dia itu orang yang butuh, ya, itu tidak masalah. Kemarin kita bahas di rincian yang intinya jalan tengahnya itu jangan sampai dakwah itu dijadikan sarana untuk mencari kekayaan. Jadi tidak dibenarkan mengambil upah dalam berdakwah kecuali untuk menutupi biaya kebutuhan pokok saja. Jadi kalau dia tentukan tarif untuk itu nggak masalah. Kalau itu cuma sekadar menutupi biaya kebutuhan pokok dan untuk dirinya dan keluarganya menjadi tanggung jawabnya gitu. Misalnya dia sepakati gaji tiap bulannya itu seperti ini gitu. Nah, itu tidak masalah. Nah sekarang kaitannya dengan itu, Ustaz Irwandi membahas hak cipta. Kita bahas hak cipta, nanti saya kaitkan dengan monetisasi YouTube. Karena monetisasi ini pemasangan iklan di YouTube, tapi akan ada penghasilan dari YouTube tersebut. Kemudian itu diperoleh dari hak cipta, ya, dari video-video yang manfaat yang ditampilkan di channel atau kanal YouTube. Nah, sekarang kita lihat dulu hak cipta buku keislaman. Hak cipta buku keislaman. Ya, dibaca. Menulis buku tentang tuntunan Islam dalam segala sisi kehidupan, akidah, ibadah, muamalat, akhlak, dan lainnya merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Allah. Di samping menyebarkan agama dengan cara lisan dari generasi ke generasi yang telah dibahas tentang hukum mengambil upahnya. Ini dia. Menulis buku adalah cara menyebarkan risalah agama Allah. Di samping menyebarkan agama dengan cara lisan, ya. Tulisan mungkin saat ini kita katakan itu lebih langgeng, lebih terjaga terus dibandingkan dengan lisan. Walaupun lisan sekarang ada audio, ada video. Tapi kalau dengan buku itu tercetak dari zaman ke zaman itu masih bisa dipakai. Ada orang lain juga untuk mencetak ulang gitu seterusnya. Nah, lebih tersampaikan pada orang-orang selanjutnya kalau memiliki tulisan. Terus. Metode ini digunakan para pembawa risalah nubuwah dari masa ke masa hingga masa sekarang. Sebagai bukti nyata, buku-buku tulisan para ulama Islam mulai dari abad kedua Hijriah hingga abad ini masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Nah, tulisan ulama Islam sudah ada sejak abad kedua Hijriah. Abad kedua ya, bukan tahun kedua ya. Abad kedua Hijriah. Terus. Buku Imam Malik wafat
Buku Imam Malik wafat 179 Hijriyah berjudul Al-Muwatta yang ditulis pada abad kedua Hijriyah bisa didapatkan di toko-toko buku ataupun di perpustakaan di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim. Nah, kitab buku Imam Malik yaitu Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta adalah karya di abad kedua Hijriyah. Nah, tidak, karya di abad kedua Hijriyah. Ini sampai saat ini kita bisa dapatkan di berbagai toko buku Islam. Bahkan sudah ada yang menerjemahkan juga. Ya. Terus para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup mereka untuk menulis karya ilmiah, berharap dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung nan abadi. Jadi tujuan tulisan dan karya ilmiah dari para ulama adalah sebagai tabungan, ya. Tabungan untuk simpanan di akhirat kelak. Ya. Supaya dia punya tabungan sampai akhirat kelak. Terus mereka tersemangati dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tadi sini yang jadi, ya. Jadi dasar para ulama untuk semangat menulis, ya. Menulis, kemudian punya karya ilmiah, punya tulisan-tulisan, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Ya, apabila seorang manusia wafat, amalannya terputus kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan atau ditulis, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi masuk dalam, kita bisa masukkan dalam sedekah jariyah, bisa masukin dalam ilmu yang bermanfaat juga. Bisa masukin dalam sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi tujuannya karya tulis tadi ini supaya bisa jadi sedekah jariyah, bisa jadi ilmu juga, ilmu yang terus dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya. Ya. Ya. Terus baca lagi. Bila kita baca riwayat hidup para ulama, niscaya kita akan terkagum-kagum dengan kesungguhan mereka menulis buku keislaman. Nah, kesungguhan mereka itu menulis buku ini, sekarang kita lihat saat ini. Keseriusan para ulama dalam menulis buku. Ya, terus. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriyah membagi waktunya setiap malam menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian pertama untuk menulis buku, sepertiga bagian kedua untuk sholat tahajud, dan sepertiga bagian ketiga untuk beristirahat. Ini membagi waktu setiap malamnya nih, ya. Setiap malam itu menjadi sepertiga untuk menulis buku, sepertiga lagi untuk sholat tahajud, sepertiga untuk sholat tahajud, dan sepertiga lagi untuk istirahat. Ini tanda keseriusan beliau. Beliau semangat menulis, sepertiga waktunya di malam hari itu digunakan untuk menulis. Ya, terus. Sihnun al-Qayrawani, ulama hadis murid Imam Malik, wafat 202 Hijriyah, diriwayatkan bahwa pada suatu malam budak perempuannya bernama Ummu Mudam masuk membawa makan malam untuknya. Ia menjawab, "Sekarang saya sedang sibuk menulis kitab." Budak itu terlalu lama menunggu dan malam pun telah terlalu larut. Budak itu menyiapkan makan malam untuk Sihnun tanpa ia sadari. Saat azan subuh dikumandangkan, Sihnun memanggil budaknya untuk membawa makan malam tadi yang ditawarkan. Nah, ternyata sampai subuh baru dia ingat ada makanan tadi, padahal ditawarkan dari waktu malam. Namun pas waktu subuh baru dia ingat, oh tadi ditawarkan makan malam, mana makan malammu tadi? Terus budak menjawab, "Tuanku, makanan tadi telah saya suapkan ke mulut Tuan." Sihnun menjawab,
Saya tidak menyadarinya. Dia tidak menyadari kalau dia disuap itu sampai sudah sampai mau malam hari tadi dia disuap sampai subuh, dia nggak sadar kalau dia itu sedang disuap tadi malam. Terus Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, ini kesimpulannya itu dari Sihnun ya. Sihnun Al-Qayrawani wafat dan tidak ditulis wafat tahun 202 Hijriah. Ia tidak sadar disuap oleh budaknya pada malam hari karena sibuk menulis dari malam sampai subuh. Ya, dari malam sampai subuh. Terus Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari wafat pada usia 86 tahun pada tahun 310 Hijriah, mewariskan karya ilmiahnya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Ibnu Jarir At-Tabari sekarang wafat pada usia 86 tahun. Dia meninggal dunia tahun 310 Hijriah, mewariskan karya ilmiahnya dalam berbagai disiplin ilmu. Mewariskan karya ilmiahnya dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi di bidang apa saja dia punya karya tulis di situ. Ya. Yaitu ada di situ baca tafsir, tarikh itu sejarah ya, terus fikih dan lainnya, kurang lebih 351.000 halaman. Kurang lebih 351.000 halaman. Mau hitung matematikanya aja deh. Kalau 351 halaman saja itu mungkin sekitar 5 cm itu ya. Sama dengan 5 cm ya. Ya. Itu 351.000, berarti tinggal dikalikan 1000. Berarti 5.000 cm. Ya. 5.000 cm. Kalau dijadikan meter kan tinggal 50 meter kan. Nah, itu buku. Ya, itu cuma buku saja. Kalau 351 kurang lebih 361 halaman itu 5 cm ya. Kali ini kan agak lebih ya, ini separuhnya ini. Tinggal dikalikan 1000. Kita dapat 5.000 cm. Nah, itu 50 meter itu cuma buku saja. Nah, buku karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari sudah menulis 351.000 halaman. Terus karya ilmiah dalam jumlah yang sangat menakjubkan itu beliau hasilkan karena tidak satu detik pun dari hayatnya terlewatkan untuk menulis. Nah, tidak satu pun ya waktunya dia gunakan, ya sia-sia dia gunakan untuk menulis. Maka karyanya itu banyak. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebenarnya punya sangat semangat sekali ya, semangat untuk menulis. Ya. Dia pernah ceritakan pada murid-muridnya, saya sertakan ada di, coba saya carikan ini ya, judul artikelnya di rumaisa.com itu. Nanti bisa cari di artikel di rumaisa.com itu, semangat meraih ilmu agama dulu dan kini. Ini ceritanya tentang Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya berkata, aku pernah mendengar Ali bin Ubaidillah bin Abdul Ghaffar Al-Lughawi, lebih terkenal dengan sebutan As-Samsamani, yang menceritakan bahwa Muhammad bin Jarir At-Tabari pernah menetap selama 40 tahun dan menulis setiap harinya, dia menulis 40 halaman. Ya, dia menulis setiap harinya itu 40 halaman. Bukan 10 halaman, 40. Kita mungkin satu halaman saja mikirnya itu luar biasa itu. Coba lihat aja kalau mahasiswa yang tulis tugas akhir itu, dia mikir satu halaman saja nggak rampung-rampung.
Ini dia setiap hari itu menulis selama 40 tahun itu 40 halaman. Ya. Terus dan setelah sampai kisah kepadaku, ini dalam cerita ini ya, dari Abu Hamid Ahmad bin Abu Thahir Al-Faqih Al-Isfaraini, ia berkata, seandainya seorang itu bersafar ke Cina, lantas ia menemukan kitab tafsir karya Ibnu Jarir, maka ia akan temukan tidak begitu banyak dari kenyataan. Atau beliau mengucapkan perkataan semakna dengan itu. Artinya masih banyak lagi karya yang lainnya, itu baru temukan sebagian. Terus Al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad, ia berkata bahwa Ali Ahmad As-Sona, Ubaidullah bin Ahmad As-Samsar dan ayahku berkata kepada bahwa Abu Ja'far At-Tabari pernah berkata kepada murid-muridnya. Ini saya ingin ceritakan nih. Apakah kalian punya semangat untuk menulis tafsir Al-Quran? Nah, murid-muridnya tanya dulu, ya, berapa yang mau ditulis? Ya. Berapa lembar yang mau ditulis? Kemudian murid-muridnya tanya, berapa lembar yang mau ditulis? Jawab At-Tabari, nanti kita akan menulis 30.000 lembar. Ya, kalau 300 lembar saja itu, ya, misalnya kita taruh lagi 300 lembar itu 5 cm. Ya. 5 cm, kalau 30.000, berarti 30.000 kalikan 100 lagi ya, ini kalikan 100 berarti. Tuh, 500 cm itu. Ya, 500 cm tebalnya. Itu menulis 30.000 lembar. Mereka malah menjawab, "Hadza mimma tafnal a'mar." Menulis seperti itu hanya menghabiskan umur kami saja. Akhirnya kitab tafsir itu cuma ditulis jumlahnya 3.000 lembar. Kalau tadi 30.000 lembar, akhirnya cuma jadi 3.000 lembar saja. Atau Bari lagi bilang sama murid-muridnya, kita mau tulis kitab sejarah lagi. Kitab tarikh sejarah, mulai dari Adam sampai saat ini. Ya, sampai di zamannya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Terus berapa lembar yang mau ditulis? Tanya murid-muridnya. Ya, At-Tabari menyebut sebagaimana kitab tafsir tadi, yaitu 30.000 lembar berarti. Lalu mereka pun menjawab seperti tadi itu, hadza mimma tafnal a'mar. Kita kalau cuma nulis saja itu waktu kita habis begitu saja. Habis cuma gara-gara nulis. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari katakan, inna lillahi ma tatil himam. Ya, inna lillahi ma tatil himam. Semangat atau ambisi manusia saat ini telah padam, telah mati. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab tarikhnya. Nah, itu menunjukkan semangatnya para ulama itu dalam menulis. Jadi kita sudah dapat berapa kisah itu tadi. Kisah pertama dari Imam Syafi'i, kisah kedua dari Sihnun, ya. Terus kisah ketiga dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Sekarang kita lihat masih ada lagi kisah di sini yang disebutkan oleh Ustaz Irwandi. Baca lagi. Al-Muwafa bin Zakaria hadir pada saat At-Tabari sakit menjelang sakaratul maut. Al-Muwafa pun membaca doa untuk At-Tabari, doa yang pernah diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka Tabari minta diambilkan tinta dan kertas, kemudian menuliskan doa tersebut. Itu mau menjelang, ya, sakaratul mautnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ingat, seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka karena kebiasaan Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis, maka akhirnya aktivitas ini dibawa juga ketika sakaratul maut, menjelang sakaratul maut. Terus, di antara hadirin yang hadir, ada seseorang yang berujar, apakah engkau juga menulis pada saat-saat seperti ini? Atau Bari menjawab, seyogianya seorang manusia tidak pernah meninggalkan menulis ilmu hingga ia mati. Nah, seyogianya manusia tidak pernah meninggalkan menulis sampai dia itu mati. Terus Imam Nawawi. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah yang mewariskan karya-karya ilmiah yang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu keislaman, mengisahkan pengorbanannya dalam rangka menulis karya-karya itu. Sekarang kita lihat ya, Imam Nawawi wafat ini lebih belakangan lagi dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah mewariskan karya-karya ya yang begitu banyak. Jelas.
Karya-karya itu aku makan hanya sekali sehari setelah sholat isya, minum sekali di waktu sahur. Nah, mewariskan karya-karya yang banyak. Nah, itu. Imam Nawawi itu hanya makan sekali sehari. Itu pun setelah sholat isya. Dan minum sekali di waktu sahur. Insyaallah. Terus. Muridnya bertanya tentang jadwal tidurnya. Ia menjawab, aku tidur bila mata sudah tidak dapat ditahan. Aku menyandarkan kepala ke tumpukan buku-buku, beberapa saat kemudian terjaga dan meneruskan tulisan. Nah, aku tidur bila mata sudah tidak tertahan lagi. Jadi dia tidur kalau mata sudah tidak tertahan, dia tidur. Aku menyandarkan kepala ke tumpukan buku-buku, berarti dia temani buku terus. Beberapa saat kemudian terjaga dan meneruskan tulisan. Ya, terus. Para ulama terdahulu menulis karya-karya ilmiah itu dengan tulisan tangan ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan imbalan hak cipta. Siapa yang menginginkannya dapat menyalinnya. Bahkan mereka sangat khawatir bila di hatinya terdapat niat tidak ikhlas saat menulis karya ilmiah seperti ingin tersohor sebagai seorang ulama. Nah, mereka bahkan jaga amalannya tadi jangan sampai tersohor amalannya tersebut. Terus. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi bahwa Al-Mawardi, ulama madhab Syafi'i wafat 450 Hijriah, tidak mempopulerkan semua karya ilmiahnya saat ia hidup. Ia menyimpannya di suatu tempat. Nah, coba kita lihat kata Imam Az-Zahabi. Ini kisah lagi dari Al-Mawardi, ulama Syafi'i ya. Ulama Syafi'i. Ini wafat tahun 450 Hijriah. Wafat 450 Hijriah. Ia tidak mau mempopulerkan karyanya. Populerkan ya karyanya. Tersimpan di suatu tempat. Terus. Tatkala ajal akan menjelang, ia berwasiat kepada salah seorang muridnya, kitab-kitab yang ada di tempat itu semuanya merupakan tulisanku. Aku sengaja tidak mempopulerkannya karena khawatir ada terbetik niat tidak ikhlas. Apalagi apabila aku sedang sakaratul maut, maka letakkan telapak tanganmu pada telapak tanganku. Jika aku dapat menggenggam tanganmu, maka ketahuilah amalanku menulis kitab-kitab itu tidak diterima Allah. Ambillah kitab-kitab itu lalu buang ke sungai Dajlah. Jika aku tidak menggenggam tanganmu, maka itu pertanda amalanku diterima seperti yang aku harapkan. Terus murid itu berkata, pada saat ia sakaratul maut, aku melaksanakan wasiatnya dan ternyata tangannya tidak menggenggam tanganku. Ia berarti amalannya diterima Allah, maka aku populerkan seluruh kitabnya. Jadi yang populerkan bukan Al-Mawardi, namun orang lain yang mempopulerkan kitab tadi. Ya, terus. Ibnu Khairan berkata, kitab yang dimaksud adalah kitab yang berjudul Al-Hawi Al-Kabir. Kitab Imam Al-Mawardi yaitu kitab tempat kitab ini adalah kitab Al-Hawi Al-Kabir. Jadi kitab Al-Hawi Al-Kabir itu tidak dipopulerkan oleh Imam Al-Mawardi sendiri, namun setelah dia meninggal dunia itu baru muridnya itu populerkan. Terus. Kitab ini merupakan salah satu referensi penting dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih perbandingan mazhab. Sekarang, kitab ini dicetak dan diperjualbelikan di toko-toko buku, terdiri dari 18 jilid besar. Terdiri dari 18 jilid besar, terus. Tetapi di masa sekarang, setelah mesin cetak ditemukan, sebuah karya ilmiah sangat mudah diperbanyak dan digandakan, kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau. Saat ini ya, kalau untuk saat ini, kitab itu mudah dicetak, diperbanyak, digandakan, lalu diperjualbelikan dengan harga terjangkau. Terus. Apakah penulis karya ilmiah tersebut boleh memiliki hak ciptanya yang dapat ia jual kepada penerbit? Sekarang yang ini kita bahasan inti kita ini ya. Bolehkah penulis mendapatkan hak cipta dari tulisannya? Ya, karena kan dia nulis terus itu juga bisa ada biaya untuk cetaknya, ada biaya kertasnya sampai cetak terus dipasarkan, didistribusikan. Bolehkah si penulis tadi ya mendapatkan hak cipta dari tulisannya? Tadi kita cuma membahas
bagaimana keseriusan para ulama dalam menulis begitu, sampai mereka menjaga keikhlasan seperti Imam Al-Mawardi tadi punya 18 jilid kitab itu tetap terjaga terus sampai dia mau meninggal dunia baru dipopulerkan oleh muridnya. Nah, sekarang masalahnya keadaan berbeda zaman ini. Sekarang kitab-kitab yang ada itu butuh ada yang mencetak, ada yang memperbanyak, ya baru itu tersebar. Berarti ada di situ bagian bagi si penulis, bolehkah dia ambil dari hasil cetaknya tadi? Ya. Sekarang kita lihat pendapat para ulama kontemporer mengenai hak cipta untuk tulisan tadi. Pendapat pertama, penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiah di bidang keislaman jika diambil termasuk harta haram, mengingat ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaannya. Ya, pendapat ini didukung oleh? Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Ahmad Al-Kurdi dan Syekh Abdullah bin Bayyah. Dalil pendapat ini? Dalil-dalil pendapat ini satu, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minnar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Al-Nawawi berkata sanad hadis ini hasan. Terus ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya tersebut ia berarti menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi imbalan. Nah, ya terus masalahnya di sini ada tanggapan di sini dari Ustaz Irwandi tentang dalil tadi. Apakah kita si penulis itu mendapatkan hak cipta dari karya tulisnya, dia dapatkan uang dari situ? Apakah itu termasuk menyembunyikan ilmu? Ya. Kalau dia tidak mau keluarkan karya ini kecuali kalau ada bayaran gitu, apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Kita lihat tanggapannya. Dalil ini tidak kuat karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu dan bukan mengambil imbalan atas jerih payah penulis dengan menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Jadi ingat ya, yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu. Sedangkan untuk penulis menghabiskan ya karena menghabiskan waktu, tenaga, ya, untuk menyusun karya ilmiah tadi. Ya, di sini ya berhak saja dia itu dapat imbalan, berhak ia mendapatkan imbalan. Ya, terus. Sungguh ia berhak mendapat imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya. Kemudian penulis buku keislaman bukannya menyembunyikan ilmu, bahkan sebaliknya, ia menyebarkan ilmu melalui karya ilmiahnya. Ya, penulis karya Islam itu, karya keislaman, sejatinya itu menyebarkan ilmu. Ya, lewat karyanya tadi. Dia kan nggak tahan-tahan tadi ilmu tadi. Cuma ada hak cipta yang dia ambil di situ. Nah, terus alasan yang kedua tadi dari pendapat yang pertama lagi yang melarang mendapatkan hak cipta dari karya ilmiah, ya keagamaan tadi. Ada alasan kedua lagi dia sebutkan. Terus menulis buku agama merupakan sebuah ibadah kepada Allah dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan sebuah ibadah. Ya, terus tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat. Ya, alasan ini juga tidak kuat karena menulis tentang keislaman sekalipun ibadah tidak terlarang mengambil upah atas pelaksanaannya sebagaimana mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui lisan. Nah, lihat ya, mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu keislaman yang kemarin sudah kita bahas ya. Ya, ilmu keislaman yang kemarin sudah kita bahas itu saja boleh mendapatkan upah. Itu saja boleh mendapatkan upah kan yang kemarin kita sebut, tapi tarifnya ya tarif yang wajar gitu. Ya, boleh dia mendapatkan upah dengan mengajarkan Al-Quran dan ilmu keislaman, itu boleh mendapatkan upah. Maka termasuk juga dengan karya tulis ini ya, termasuk juga dengan karya tulis keislaman sama dong. Termasuk juga dengan karya tulis keislaman. Terus pendapat kedua, penulis buku tentang ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisannya. Nah, ini pendapat kedua. Dan ini jadi kesimpulan nantinya ya. Boleh
mendapatkan hak cipta dari hasil ya tulisannya, dari hasil tulisannya. Terus pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, diantaranya diantaranya dalam Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Ya. Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, dalam rapat tahunan ke-9 di Mekah tahun 1986, keputusan nomor 4 berbunyi, buku-buku dan penelitian ilmiah dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, pada waktu itu sarana untuk penyalinan naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah. Nah, dia habiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin naskah tadi. Terus terutama buku yang banyak halamannya. Terus pada waktu itu, para penyalin bertugas sebagai khodim, penulis, di mana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli dari kepunahan. Jadi ada yang memang tugasnya untuk nyalin lagi. Ini ada buku asli ya, terus ada karya tulis di sini kemudian disalin lagi oleh khodim. Ya, terus Pada kala itu, para penyalin tidak bertujuan untuk mencari harta dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama, bahkan sebaliknya bertujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya dan menyebarkannya kepada khalayak ramai. Nah, ini bentuk khidmat mereka gitu. Jadi ada yang tugasnya nyalin, copy paste gitu. Ini ada karya tulis ulamanya biar terjaga ada salinannya gitu ya. Ada salinannya, ada yang nyalin. Terus setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculannya usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang, seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiah yang berguna. Lalu ia terbitkan dan ia jual. Tiba-tiba muncul seseorang yang membajak bukunya, mencetaknya, ataupun dimasukkan ke berbagai media penyimpanan atau CD atau lainnya. Kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya. Coba lihat, kalau ini tidak dibolehkan untuk ambil hak cipta tadi, kan sudah tercetak nih ya. Terus ada yang bajak gitu. Ya masukin dia cetak lah, terus dia buat dalam bentuk CD lah. Kan yang dapat untung kan orang lain, bukan si penulis. Ya. Kalau ini saja dia boleh ambil untung, kenapa si penulis yang nulis mengorbankan waktu, ya mengorbankan tenaga, memikirkan juga, dia nulis juga lama gitu, referensi dia harus buka gitu. Kenapa tidak boleh mengambil hak cipta tadi? Ya, terus tindakan pembajakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya, karena usaha kerasnya akan dicuri orang lain bila ia sebarluaskan ke tengah masyarakat. Nah, membajak karya seperti ini kan jadi buat penulis tuh malas. Saya tulis nanti capek-capek juga orang bajak, akhirnya saya tidak dapat bagian apa-apa gitu ya. Terus dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiah dan penerbitan, maka dibutuhkan ijtihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah. Hak orang yang telah bersusah payah. Jadi hak orang yang telah bersusah payah itu dalam menulis ya, itu diganti. Ya, terus oleh karena itu, hak cipta penulis, peneliti, dan penemu wajib dilindungi syariat. Nah, penulis, peneliti, penemu ya, ini hak ciptanya itu wajib dilindungi oleh syariat. Terus hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Ya, terus demikian juga penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak merubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis. Nah, tidak boleh merubah isi tulisan tanpa izin penulis. Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris sebagaimana diatur oleh peraturan internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan hak cipta tadi bisa diwariskan kepada ahli waris. Terus Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Oki, dengan keputusan nomor 43 dalam kurung 5/5 Muktamar kelima tahun 1988 di Kuwait yang berbunyi, hak cipta dan hak paten dilindungi syariat. Pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar atau dibajak. Terus Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 18453 berbunyi, tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Kalau ini tentang hak paten program komputer, ya, itu pun dilindungi. Ya, maka untuk buku juga, hak karya tulis juga, karya ilmiah juga dilindungi. Terus dari fatwa tentang hak paten dapat dikiaskan hak cipta penulisan karya ilmiah.
Dalil-dalil dari pendapat yang membolehkan mengambil upah dari keputusan karya ilmiah dari penulisan karya ilmiah di bidang keislaman adalah sebagai berikut. Sekarang kita lihat bahasan terakhirnya tentang dalil-dalil yang membolehkan mengambil upah di sini dari penulisan karya ilmiah. Ya, terus. 1. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Al-Quran. Nah, lihat ini yang kita bahas sebelumnya tentang ruqyah ya. Ruqyah itu kan yang dibahas sebelumnya sampai dapat upah di sini cuma membacakan Al-Fatihah saja. Cuma membacakan Al-Fatihah kepada tokoh yang ketika itu butuh untuk diruqyah, akhirnya itu sembuh. Kemudian mereka bawa pulang beberapa kambing ketika itu dan tanya pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul jawab, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Upah yang lebih pantas untuk diambil atau diterima itu karena imbalan Al-Quran. Terus hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran. Maka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diambil dari Al-Quran hukumnya juga boleh. Dan mengajarkan ilmu bisa dengan cara lisan dan juga bisa dengan cara tulisan dalam bentuk karya ilmiah. Nah, mengajarkan ilmu itu bisa dengan lisan. Kalau orang yang lisan yang ceramah saja boleh mendapatkan upah di situ, selama upah yang wajar ya. Maka demikian juga kalau lewat tulisan, lewat karya tulis. Terus. Dengan demikian, maka mengambil upah atas usaha penulisan karya ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman hukumnya boleh. Nah, terus yang kedua. Seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman melalui lisan. Maka sebagaimana dibolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran, demikian juga halnya mengambil upah atas hak cipta penulisan karya ilmiah. Ya, kalau tadi mengajarkan Al-Quran saja boleh mengambil upah, ya, termasuk juga kalau menulis karya ilmiah keagamaan. Terus yang ketiga. Hasil karya penulisan merupakan hak milik penulis. Oleh karena itu, sebuah tulisan dinisbahkan kepada penulisnya seperti sering diucapkan menurut si fulan dalam bukunya. Menurut si fulan dalam bukunya. Ya. Itu berarti kan itu karya dia gitu. Ya, terus. Bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya sebagaimana kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda yang ia berhak menjualnya, maka begitu juga halnya dengan kepemilikan hak cipta karya ilmiah. Ya. Para ulama terdahulu. 4. Para ulama terdahulu, sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam penulisan buku, tidak menjual hak ciptanya. Dia hibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian para ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman depan buku karya mereka, buku ini boleh diperbanyak untuk dibagikan cuma-cuma, bukan untuk komersial, atau hak cipta buku ini untuk setiap muslim. Tetapi sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual karya tulisnya. Ada juga yang menjual karya tulisnya. Nah, coba kita lihat ulama yang menjual karya tulis. Ya, karya tulisnya di sini disebutkan. Ya. Abu Nuaim Al-Asfahani menjual bukunya yang berjudul Hilyatul Auliya di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar, kurang lebih 1,7 kg emas murni. Harga sebegitu mahal, tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta. Lihat ya, menjual bukunya, Abu Nuaim Al-Asfahani menjual bukunya Hilyatul Auliya di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar. Itu kurang lebih 1,7 kg emas murni. Atau 1.700 gram emas murni. Ya, coba lihat. 1.700 gram emas murni. Ya, taruhlah kita pakai harga emas saat inilah 1 juta gitu. Tinggal kalikan saja 1,7 kalikan 10 pangkat 8 berarti. Itu. Harganya itu. Itu nggak mungkin ganti biaya kertas dan tinta. Kalau mau dirupiahkan itu tidak mungkin ganti biaya kertas dan tinta. Ya. Ini tidak mungkin mengganti biaya kertas dan tinta. Itu berarti dia jual hak ciptanya, yaitu jual karya tulisnya.
Ya, terus. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh Raja Atrof seharga 300 keping uang dinar, kurang lebih 1,3 kg emas murni. Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukan pengganti kertas dan tinta. Menjual satu bukunya, Ibnu Hajar menjual satu bukunya kepada Raja Atrof. Ya, seharga 300 keping uang dinar. 300 keping uang dinar. Kurang lebih tadi 1,3 kilogram ya, emas murni. Ya, terus. Dan tidak seorang pun ulama yang menyangkal perbuatan mereka yang menjual buku karya tulis tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan uruf atau kebiasaan yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku adalah milik penulis yang boleh diganti dengan uang. Ya, penulisan buku tadi boleh ya, diganti dengan uang. Ya, terus. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah hak cipta penulisan buku dan karya ilmiah di bidang keislaman adalah milik penulis. Ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli atau penerbit. Nah, dia boleh menjual dengan harga yang disepakati oleh dengan pembeli atau dengan penerbit. Ya, terus. Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat, maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa seizin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ataupun disimpan pada media seperti CD, lalu dijual tanpa seizin penulis. Nah, ini hak cipta ya. Hak cipta ini diakui syariat. Maka tidak boleh dibajak. Ya, tidak boleh dibajak. Tidak boleh ada yang terjemahkan kecuali dengan izin penulis, kemudian tidak ada yang simpan di CD dalam bentuk file, kemudian dia pasarkan kecuali dengan izin yang punya gitu. Kalau ini mau diterapkan lagi sama juga dengan video-video ceramah gitu ya. Video ceramah nggak sembarangan saja ambil dari YouTube, terus di CD-kan gitu. Minta izin dulu dong pada yang ceramah. Itu boleh nggak? Kalau yang ceramah bilang enggak, saya nggak izinkan sampai ada edit dulu, ada penelusuran lagi dulu, pengkajian lagi dulu dengan audio-audio yang ada. Berarti nggak boleh. Ya, kecuali mungkin ini free, ini cuma ganti biaya flash disk saja. Ini beda lagi ya. Terus. Jika tetap dilakukan, sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dan bila saja hak cipta menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat, maka hak cipta menulis buku ilmiah lainnya, hak intelektual dari sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat. Tidak boleh dibajak dan ditiru tanpa izin pemilik hak. Termasuk juga yang kita bahas ya, monetisasi di YouTube. YouTube itu punya monetisasi yang nanti dapat penghasilan di situ ya. Asalnya kalau video-video yang ada itu punya hak cipta. Jadi kalau video YouTube itu ya, ini punya hak cipta. Sama ya. Buktinya itu ada hak cipta. Kalau ada satu video yang sudah punya hak cipta di situ, ada yang bajak, ya ada yang bajak, itu ditegur YouTube. Berarti yang sudah di-upload dan dipublikasi di YouTube itu sudah diakui. Orang mau pakai video ini dia harus bayar. Ya, harus bayar. Sama kita pakai software juga demikian ya. Harus bayar, hak cipta orang. Ada sound yang dia pengen ambil gitu, audio yang dia pengen ambil, disuruh bayar ya bayar, nggak boleh dia bajak-bajak begitu saja, nggak boleh. Biasanya ada teguran. Ya, walaupun dia nanti membuat short video, ya video pendek gitu. Nah, namun monetisasi ini
Kalau YouTube khususnya ya ada 1000 subscriber dulu dan 4000 jam tonton. Nah, itu dia sudah bisa dapat monetisasi, nanti dia daftar dengan syarat-syarat gitu. Daftar untuk dapat uang dari situ. Nanti videonya berapa kali orang tonton, itu dapat. Tapi muskilahnya, masalahnya itu pada untuk vlogger dan YouTuber yang punya video-video itu, monetisasi ini dapati dari iklan. Jadi ini dapati dari iklan yang dipasang gitu. Kalau hak ciptanya sah tadi hak ciptanya. Tapi untuk dapat penghasilan YouTube itu dari iklan. Ada sekarang juga YouTube Premium. Yang ini jika ada yang bayar, maka dia punya aplikasi tanpa iklan. Pemakai YouTube-nya yang nanti lihat video apapun, dia tidak ingin dapat iklan, dia bayar gitu. Dia bayar langganan tiap bulan tuh sekian. Murah, sekitar 50.000 kalau nggak salah. Ya, dia bayar. Iklan free. Namun kalau ada iklan, nah nanti pengaruh tuh di sini. Pengaruh ke monetisasi tadi. Sehingga kalau iklan ini tidak bisa diatur oleh para YouTuber di channel-channelnya, kemudian dia manfaatin itu, iklannya itu bermasalah, berarti dia dukung sesuatu yang bermasalah di situ. Ya, dia dukung sesuatu yang bermasalah. Kecuali gini ya, dia pelanggan dia yang nonton channelnya semuanya pakai YouTube Premium. Tapi saya tidak tahu, kalau saya perlu cek lagi kalau pakai YouTube Premium, apakah yang punya video itu ketika ditonton itu dapat dari viewer saya sudah dapat ataukah belum? Apakah dengan harus menonton iklan? Kalau dengan viewernya saja, cuma nonton saja sudah dapat uang di situ, oh berarti solusinya semua pelanggan YouTube pakai YouTube Premium, maka YouTuber punya penghasilan yang halal. Dengan catatan kontennya juga tidak bermasalah. Ya. Kontennya ini yang harus dilihat. Konten yang manfaat dong. Dia punya kemampuan bahasa Inggris, dia kasih video-video bahasa Inggris, terus banyak subscribernya, dapat dari situ, ya nggak masalah. Kontennya, namun kalau kontennya itu lagu, musik, ya konten bermasalah. Kontennya itu prank, ya konten bermasalah. Konten bermasalah atau berita-berita gosip, konten bermasalah. Hati-hati. Konten nampilkan aurat, ya, konten bermasalah. Jadi sisi kontennya dilihat lagi. Taruhlah semuanya pakai YouTube Premium nih ya. Maka dari sisi konten dilihat lagi nih. Baru YouTuber itu punya penghasilan yang halal. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sajikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang penuh manfaat. Baik, kami cukupkan. Ya, kita besok pagi itu bahas tentang franchise. Ya, tentang franchise atau waralaba. Ya. Tinjauan ini franchise singkat saja. Kalau seandainya pagi ini banyak yang belum saya jawab pertanyaan, besok bisa saya jawab juga pertanyaan yang ada. Monggo bisa dilihat ya franchise sampai gish ya, nanti saya bahas tentang gish. Masih sampai gish dan sampai bentuk-bentuk gish. Ya, monggo dibaca. Pertanyaan dari Zoom dulu silakan. Baik Ustadz, sudah ada yang raise hand. Ntar saya panggil yang raise hand terlebih dahulu. Ada
Ibu Surayah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin, Ustaz. Saya dapat amanat dari teman-teman untuk menanyakan bahwa ternyata ternyata kegiatan kami yang kemarin itu saya sampaikan ada 3 kegiatan itu kami disarankan untuk bertobat, Ustaz. Kalau tidak kami disuruh buat semacam yayasan. Nah, buat yayasan ini kami agak keberatan, Tad. Karena bayangan kami, Halo, Assalamualaikum Pak ya. Bayangan kami buat yayasan itu dananya besar, sementara kami hanya sedekah Jumat yang uangnya itu habis dalam 1 minggu itu, Tad. Habis dalam hari Jumat itu. Sudah itu nggak ada uang lagi. Jadi kami keberatan kalau mau buat yayasan, Tad. Itu yang pertama, Tad. Kalau kami nggak buat yayasan, kegiatan kami tetap jalan, apakah itu boleh, Tad? Sebentar, pengimpunan dananya dari mana, Suraya? Dari teman-teman kita, komunitas kita, ada kira-kira 120 orang, Tad. Terus disalurkan ke? Disalurkan ke untuk sedekah Jumat itu kita kasih makan orang-orang yang keluar dari masjid. Yang saranin yayasan siapa? Ada salah satu ustadz kita, Tad, yang kemarin saya tanyakan. Alasannya kenapa yayasan? Nah, kurang tahu, Tad. Karena waktunya terbatas untuk interaktif itu. Jadi disarankan kami itu buat yayasan. Kalau buat yayasan, keberatan kami, Tad. Kan cuma sesama anggota nyumbang toh. Bilang aja, ini kan sesama anggota saja. Kita nggak punya pengimpunan dana dari masyarakat. Enggak ada. Ya sudah, gitu aja. Jadi kami nggak buat yayasan ya, Tad, karena kami takut, kami disuruh bertobat, Tad. Disuruh saya nggak tahu alasannya apa. Sekali sebatas penjelasan ibu saja, ya, saya nggak masalah gitu. Oh iya, Tad. Jadi gini, Tad, mohon izin, Tad. Kami nggak buat yayasan, tapi kegiatan kami jalan terus ya, Tad ya. Ya nggak masalah, seperti ya kayak ibu-ibu RT gitu, kumpulin uang gitu, terus kasih makan orang, ya nggak masalah, nggak disuruh buat yayasan. Nggak masalah ya, Tad ya. Iya. Kecuali kalau itu di publik, ada pengimpunan dana dari orang banyak, nah itu baru baiknya dengan izin resmi. Terbatas kita saja, Tad. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Terus yang kedua, Tad, saya juga pernah lihat di TV Sunnah juga, Tad. Itu ada Ustadz bilang, apa yang telah dia jelaskan itu nggak boleh disampaikan kepada orang lain. Kalau mau disampaikan, maka harus minta izin ke dia. Apa benar begitu, Tad? Saya sering melakukan ini, Tad. Apa yang dimaksud, Bu? Menyampaikan apa ini? Kok harus minta izin? Kenapa? Menyampaikan kajian sunnah gitu, Tad. Kajian sunnah. Udah, apa yang kita dengar, kita sharing, kita sampaikan ke teman-teman. Begini, saya baru dengar. Oh, mungkin itu ada kata-kata beliau, mesti beliau cek dulu, siapa tahu nanti salah tangkap. Oh, begitu. Iya. Karena kejadian di media sosial itu orang cuma asal cuplik ucapan, terus ustadznya belum setuju kalau tuh ucapan ini disebar di medsos gitu. Tapi ada yang sengaja menyebar. Tapi secara umum sebetulnya boleh ya, baiknya saring dulu, tanya dulu ini dibolehkan nggak Ustadz, karena ini perkataan jenengan, ini boleh atau tidak. Kalau beliau bilang enggak, itu perkataan saya masih kurang sempurna, ini lengkapnya kayak gini, memang harus dengan pertimbangan dia. Kecuali kalau kayak saya sudah punya tulisan ya, tulisan saya sebar saja gitu, karena tulisan lebih tertata gitu ya dibandingkan dengan ucapan. Kalau ucapan masih bisa saya ubah gitu. Tapi kalau tulisan saya sudah usahakan paten gitu. Sudah, ini silakan disebar. Oh iya. Baik. Jadi sebaiknya memang ada bukunya ya, Tad ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari YouTube, monggo. Baik Ustadz, ada Ibu Rani, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Saya seorang pelajar, Ustadz. Ya. Saya dulu pernah fotokopi buku. Fotokopi buku, hak cipta berarti. Ya. Terus? Tapi
bahwa tujuan fotokopi buku itu untuk diri saya sendiri, dan saya tuh fotokopi buku yang udah terbitan lama Ustadz, jadi udah terbitan bertahun-tahun lalu. Kalau yang sekarang dijual itu udah terbitan baru dan harganya tuh bisa jutaan Ustadz. Jadi saya tuh fotokopi tujuannya untuk belajar Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Ada memang kendala di negeri kita ini, buku-buku tertentu itu sulit kita temukan aslinya atau kita tidak sanggup beli gitu. Tapi dituntut untuk punya buku seperti itu. Sampai pun di beberapa perpustakaan pun fotokopi buku itu. Asalnya sih tidak boleh gitu, asalnya tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat tidak ada jalan lainnya. Namun selama itu masih bisa kita beli, tetap asalnya dibeli. Gitu. Berarti kalau yang sudah terlanjur seperti ini ya sudah, ya kalau ada penulisnya ya minta maaf, kalau tidak ada ya sudah, mau bagaimana lagi, karena sudah terlanjur terpakai. Kalau gitu bukunya harus saya apakan status buku? Ya disimpan saja. Oh iya. Baik. Boleh saya gunakan nggak Ustaz? Iya boleh karena darurat. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Kalau software saya tidak izinkan, karena kalau software bisa beli dan tuntutan untuk pakai software ya punya komputer, ya software juga harus ada gitu. Saya punya komputer terus harus beli Microsoft Office, ya nggak bisa bajak, beli Windowsnya beli juga, nggak bisa bajak, nggak boleh, karena resiko punya alat ini gitu. Resiko punya alat ini harus punya isinya harus tidak bajakan. Nah itu beda lagi. Baik, satu lagi dari chat coba Bu, baru saya beralih. Baik Ustadz, Assalamualaikum, bagaimana hukumnya menarik pajak cukai rokok dan bagaimana hukumnya menjadi pegawai yang tugasnya menarik pajak cukai rokok? Jazakallah khair. Pertama, rokoknya sudah haram, kemudian yang kedua ditarik pajaknya lagi gitu. Berarti menarik sesuatu dari yang haram. Yang jelas pajak sendiri hukumnya juga bermasalah. Nabi SAW itu katakan untuk penarik pajak itu la yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak akan masuk surga para penarik pajak ya. Kemudian rokoknya bermasalah lagi ya. Rokoknya haram ditarik pajaknya. Tentu penghasilannya bagaimana untuk pajak tadi? Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari chat. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, saya masuk grup belajar bareng, terus di situ banyak yang berbagi e-book yang saya tidak tahu dari mana sumber atau izinnya, dari sumbernya atau diizinkan dari sumbernya tidak. Sikap saya di grup itu harus bagaimana? Ustadz? Tanyakan saja ini mengunduhnya tanpa membagikannya. Tanyakan saja ini gratis atau tidak. Kalau tidak gratis nggak boleh gitu. Harus izin dulu kepada penulisnya. Kadang beberapa website internet itu download atau dia sengaja sebarkan, dia scan, sengaja sebarkan atau dia buatkan PDF terus dia ambil untung dari situ. Ini nggak boleh, melanggar hak cipta nantinya. Maka ketahui dulu ini PDF-nya diizinkan nggak untuk disebar seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp, monggo. Nah, ada telepon ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Apa isi kontennya? Terus Tokopedia gitu. Jadi halo? Putus. Baik, WA dulu silakan. Belum ada Ustaz. Baik, lewat
Zoom lagi, monggo. Baik Ustaz, sudah ada yang raise hand. Ada Umu Arista, silakan buka mic-nya. Ya. Umu Arista. Baik, ada Ibu Erna S. Haryanti, silakan buka mic-nya. Ibu Erna. Gimana lagi? Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Bu. Ini Ustaz meneruskan amanah dari teman saya tentang jual beli emas gitu Ustaz. Kalau misalnya teman kakak saya, kakaknya teman saya itu beli emas di teman saya, nitip Ustaz. Jadi dia transfer uang dan emasnya minta disimpenin. Gimana Kak? Belinya kepada siapa? Kepada teman saya. Beli Dia ke bertindak sebagai reseller. beli ke reseller ini terus pegang dulu emasnya gitu. Karena istilahnya dia khawatir boros, makanya istilahnya ya udah deh, istilahnya saya punya uang beliin emas terus disimpenin ya gitu. Takutnya Tidak boleh karena ada yang tertunda, tidak yadan biadin. gitu ya. Iya, kan nggak ada yadan biadin. Ini emasnya belakangan, uangnya dulu, nggak boleh, tertunda. Oh gitu ya. Kalau yang ada dia datang ke situ, kalau yang boleh gini, dia datang ke situ terus transaksi, sudah saya deal ya, saya transfer ya sekarang di situ juga dia transfer lewat internet banking misalnya atau mobile banking di situ atau dia lewat kartu debit, ya sudah emas saya pegang dulu ya, saya titip. Nah itu sudah ya dan biadin baru dia titip boleh. Ya. Terus gini Tat, saya sekarang untuk transaksi ke cabang itu saya nitip ke teman agen. Jadi istilahnya saya transfer uang, jadi nitip ya, karena saya nggak bisa langsung ambil emas itu gitu. Terus teman agen beli? Iya, teman agen juga beli ke langsung karena gini Tat, si teman agen saya itu juga sebagai stokis, stok cabang. Jadi dia pegang fisik emasnya. Iya. Gitu, Tat. Jadi saya nitip ke dia untuk dibelikan uang, saya transfer ke dia. Nah nanti istilahnya karena jarak jauh ya Kak ya. Jadi kalau saya sempat nanti saya ambil emasnya gitu. Kalau sempat ambil emasnya. Jadi belinya di agen atau belinya agen beli tempat lain? Enggak, dia itu yang saya titipin itu sesama agen juga Kak, kayak saya. Enggak, maksudnya yang beli siapa yang beli? Yang beli itu nanti teman agen itu gitu, yang transfer ke cabang. Jadi belinya ke cabang. Ya. Ketika beli ke cabang itu ya dan biadin tidak? Ya dan biadin Kak, karena dia juga sebagai stokis cabang, dia pegang fisik emasnya, jadi dia. Nah, jadi berarti dia datang ke cabang terus dia beli kan? Ya betul. Yang nggak boleh ibu beli di agen, suruh agen pegang, nggak boleh. Paham nggak bedanya? Gimana ya Kak? Yang nggak boleh itu ibu beli di agen tadi, terus suruh agen tadi pegang emas, nggak boleh. Emasnya tertunda. Namun kalau ibu bilang, agen tolong belikan ke cabang ya, ini uang saya transfer, kamu beli. Ya, ya begitu. Terus agennya pegang. Pokoknya gampang Bu, ibu nggak usah muter-muter, jelaskan saya. Ya, yang penting ya dan biadin itu ada gitu. Nggak usah ngakal-ngakali ini deh. Ya dan biadin ada. Gini, saya nitip ke kamu di kota itu ya. Ini ada emas nih ya. Saya transfer ke kamu ya. Nanti kamu yang beli ya. Dia yang beli langsung ke penjual emas. Berarti dia beli tunai. Nah itu yang dimaksud. Namun kalau misalnya ibu nitip ke penjual, saya beli emas ya di kamu ya, saya transfer ya, tapi emasnya pegang dulu. Oh berarti memang nggak tunai. Kuncinya mudah sekali memahaminya, ya dan biadin gitu. Ini nggak usah diputar-putar gitu. Kalau putar-putar saya tetap bisa jawab. Baik Ustaz. Ya. Paham ya? Iya paham. Terus solusi buat kakak teman saya itu gimana ya Tat ya?
Solusinya dia datang ke tempat. Datang ke tempat untuk transaksi tadi. Kenapa nggak bisa? Ya tunggu kalau dia datang dulu baru beli. Kenapa nggak kayak gitu? Oh, di luar kota, jauh. Di Jawa Timur, di Surabaya, sama di Tangerang. Ya, gampangnya saya balik pertanyaan lagi. Apa beli emas itu jadi suatu tuntutan yang wajib? Sepertinya hanya invest aja. Nah, sudah berarti kan sudah terjawab, Bu. Iya. Berarti tidak seperti ibu beli beras. Kalau ibu bilang beli beras, baru saya bilang itu, oh cuma ada di sana berasnya, bisa. Kalau ibu bilang itu anggapannya seperti beli beras yang buat orang mati kalau tidak beli. Iya, baik. Baik. Silakan tanya lagi. Dari Ustaz sudah ada Bapak Ahmad Habib, silakan bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanya terkait tadi yang YouTube Premium. YouTube Premium, ya. Iya, kan di YouTube Premium tuh ada ini ya, fitur yang buat beli sekeluarga gitu. Iya. Nah, itu kalau misalnya misalkan saya beli gitu yang satu keluarga. Tapi kan bisa nginvite 5 orang. Nah, saya jual gitu ke orang gitu, jadi saya jual dengan harga sekian. Nah, coba lihat aturan di YouTube. Coba lihat di YouTube aturan keluarga itu bagaimana? Saya belum lihat sih. Nah, nanti lihat aja dulu. Kalau aturan YouTube keluarga berarti satu rumah atau dengan orang-orang dekatnya saja satu keluarga, berarti ikuti aturan ini aja deh. Jadi kalau misalnya nggak dibolehin gitu? Ya berarti nggak boleh gitu. Ini teman saya jauh, bukan keluarga saya. Ya ngapain? Berarti termasuk berbohong ya? Iya. Ikuti aturan YouTube saja. Atau lagi berarti? Iya. Ini terkait kalau misalnya mau ikut lomba itu kan? Ikut lomba? Saya pernah dengar katanya kalau misalnya ada biaya daftar itu termasuk judi. Kalau biaya pendaftarannya itu digunakan untuk hadiah judi. Nah itu kita sebagai peserta kan nggak tahu gitu, maksudnya panitia pakai uang. Ya sudah, kalau begitu asalnya nggak ikut. Asalnya nggak usah ikut. Iya, gitu. Nggak usah ikut. Tapi kalau bisa pastiin nggak dipakai buat hadiah boleh gitu. Tergantung juga lombanya lomba apa dulu. Oh kalau lombanya yang mubah. Apa lombanya? Kayak olimpiade pelajaran. Nah kalau lomba ilmiah boleh. Kalau lombanya cuma lomba mubah lari kelereng nggak boleh. Ya kayak olimpiade atau lomba bikin karya tulis. Gitu. Kalau karya tulis boleh, itu termasuk jihad. Walaupun karya tulis ilmu dunia nggak masalah. Tapi hadiahnya dari pihak ketiga, tidak ada uang pendaftaran. Terus tadi lombanya kaitannya dengan agama atau enggak karya ilmiah. Oh iya. Ya udah itu aja, terima kasih. Baik. Jazakallah ya. Wa iyyakum. Baik, satu lagi. Baik Ustaz, Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar maaf bertanya di luar tema. Ya. Apabila sholat tanpa membaca doa iftitah bagaimana hukumnya, dan bila kita sholat sendiri membaca Al-Fatihah, surat-surat lainnya di dalam hati bagaimana Ustaz? Begini, pertama untuk doa iftitah sunnah, dia tidak baca tidak sampai membuat sholatnya jadi masalah gitu ya, tapi disunahkan baca. Terus yang kedua, Al-Fatihah minimal itu mulut qomat kamit. Disebut baca itu qiraatul Fatihah, itu minimal mulut qomat kamit. Ada yang gerak nih ya. Ini berarti dia membaca. Sama juga kalau disebut membaca surat itu minimal mulut bergerak gitu. Ya. Kalau cuma mingkem saja, ada bacaan dalam batin, tidak dianggap membaca. Kalau ini untuk terjadi pada Al-Fatihah, Al-Fatihahnya tidak sah. Tapi Al-Fatihah harus dengan mulutnya qomat kamit. Ya, terus. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu anak punya hutang puasa karena haid yang tidak pernah anak bayar karena kebodohan dan kemalasan anak juga utang nifas. Sekarang ini fisik sudah kurang kuat untuk membayar hutang puasa tersebut karena sakit asam lambung yang suka tiba-tiba kambuh. Apakah bisa membayarkannya dengan fidyah? Kalau masih puasa Ramadan masih bisa lakukan, saran saya tetap ganti dengan puasa. Kecuali kalau puasa Ramadan juga berat,
harus bayar fidyah, maka puasa qadha tadi yang harusnya dia bayar ya itu baru ganti dengan fidyah. Ya, tapi kalau puasa Ramadan masih kuat ya, kenapa kalau puasa qadha kok tidak kuat gitu? Kenapa? Bedanya di mana gitu? Kalau dua-duanya puasa Ramadan sudah bayar fidyah, maka puasa qadha berarti bayar fidyah juga. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Baik Ustaz, ini terkait pertanyaan yang pertama yaitu pajak Ustaz. Di sini bahwa ada salah satu Ustaz membolehkan menarik pajak atau biaya cukai karena ada dasar hukum negara yang mengaturnya. Bagaimana? Nanti kita akan sampai nanti di buku ini. Apakah harus resign? Iya. Iya Ustaz. Apakah harus resign untuk pegawai pajak atau cukai karena kita tahu hukum bekerja sebagai pegawai pajak atau cukai, atau ada solusinya bisa tetap bekerja sebagai pegawai pajak? Tidak ada solusinya kecuali resign. Mudah-mudahan Allah ganti rezekinya dengan rezeki baik. Kalau saya jawabnya kayak begini, kalau tanya sama Ustadz Irwandi langsung dia jawab lebih tegas lagi daripada saya. Saya masih muter-muter jawabnya. Jadi kalau tanya sama Ustadz Irwandi, coba cek di video-video beliau jawab lebih tegas lagi. Baik, saya pindah dulu ke WA. Monggo. Bismillah, izin telepon dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Sahdan di Banda, Ustaz. Dengan siapa? Sahdan Saban di Banda, Ustaz. Sahdan di Banda. Dengan Pak Effendi apa dekat ini? Oh, itu teman saya yang di Islam. Kemarin Allah. kami yang urus kurban itu, Pak. Iya, baik. Allah yubarik fiik. Silakan. Boleh tanya, Ustaz? Iya, tanya. Ustaz, boleh nggak kita buat dokumentasi hasil laporan itu, tapi di dalamnya ada wanita yang buka aurat, dan di situ wanita tersebut ada orang di luar Islam gitu, Ustaz. Foto dia tapi tutup dia punya muka dan dia punya badan. Gimana, Ustaz? Tutup mukanya dan tutup badannya. Oh, nanti di-blur kan kayaknya, Ustaz? Di-blur kan. Iya, Ustaz. Oh, boleh nanya lagi, Ustaz? Iya. Itu apa, Ustaz? Boleh nggak kita membeli barang KW dari suatu toko tersebut, dan di situ kita sudah menanyakan kepada toko tersebut sudah ada izin dari pihak brand tersebut atau belum, dan pihak toko tersebut bilangnya sudah ada izin dari pihak ori lokal gitu, Ustaz. Nggak mungkin deh, cuma ori lokal aja kok. Gimana, Ustaz? Masa dengan ori lokal saja sudah izinkan? Itu brand apaan itu? Sudah izin dari pihak ori lokal gitu, Ustaz. Boleh ya, Ustaz? Itu ori apaan? Cuma lokal aja. Ya tanya yang punya asli lah. Kok bisa ori lokal boleh, terus yang ori nasional nggak boleh? Dia emangnya apa gitu? Iya kan? Dia bolehin. Dia bilang ini yang di Ambon ini bolehin. Masa di Jakarta bolehin juga? Nggak mungkin deh. Itu cuma dia saja bikin alasan. Soalnya saya pesan lewat online, Ustaz. Online terus? Saya menanyakan kepada pihak toko tersebut, ini barangnya sudah ada izin atau belum dari brand tersebut. Jadi brandnya sama ya, bukan namanya nggak diubah ya? Brandnya tetap sama? Brandnya tetap sama, gambarnya sama. Ya, nggak boleh. Biar sudah ada izin aja, Ustaz. Saya tidak tahu dia dapat izin dari mana. Siap. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari ini satu WA. Semoga Allah memberi kebaikan kepada Ustadz mengambil ide atau gagasan dari buku dan artikel dan memberikan keterangan sumber, namun si penulis tidak tahu apakah termasuk pelanggaran hak cipta. Enggak ya, biasanya penulisan itu punya sitasi. Jadi sitasi itu dia nukil dari tempat lain terus dia bawa itu. Dari sisi penulis yang dinukil tadi, dia jadi sumbernya jadi dipakai terus oleh orang. Dengan adanya sitasi ini ya, atau kepustakaan ini, dengan adanya sitasi dia jadi naik tulisan itu. Jadi malah menguntungkan bagi tulisan yang dinukil tadi kalau secara karya ilmiah ya dibolehkan. Baik, saya terakhir di Zoom, silakan. 2 pertanyaan lagi. Baik, ada Reshen dengan Ibu Panjawati Nirwana, silakan bertanya.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, kami seorang guru. Kami punya kegiatan di luar, dan kadang kegiatan luar itu ada uang transportnya Ustaz. Iya. Kemarin kami hadir cuma 4 kali, tapi uang transport yang diberikan kepala sekolah itu berlebih Ustaz dari jumlah seharusnya. Bagaimana kami menyikapi sikap kepala sekolah? Kami sudah sampaikan bahwa sebaiknya tidak usah diberikan, tapi kepala sekolah tetap kekeh untuk memberikan uang yang berlebih tersebut. Baik, berapa kali perjalanan? 4 kali Ustaz. 4 kali. Terus yang dicatat berapa? Dan 10 kali Ustaz. 10 kali, berarti 6 kali korupsi. Iya Ustaz. Ya, berarti 6 kali tidak boleh dimanfaatin. Cuma sebatas 4 saja. Kalau ibu tahu 4 kali itu berapa, nanti seharusnya didapat. Cuma manfaatin itu, yang sisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Oh iya. Nah Ustaz, Afwan Ustaz masih bisa bertanya? Ya, satu lagi silakan. Afwan di luar tema Ustaz. Iya. Kadarullah Ustaz, kemarin kami sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Ikhwan, tapi kadarullah pihak yang kemudian menyambungkan ke Ikhwan itu ternyata membatalkan proses yang sudah kami laksanakan, padahal orang tua kami sudah setuju dengan Ikhwan tersebut. Ya, tapi pihak ketiga tidak menyampaikan kepada kami perihal alasan dari pembatalan proses taaruf tersebut. Ya, pertanyaan kami bagaimana kami menyampaikan kepada orang tua kami mengenai hal ini. Kami takutnya nanti orang tua malah rusak image-nya ini. Kemudian yang kedua, aku yang kemudian dicalonkan dengan ikhwah yang sebelumnya kami ajak ta'aruf ini adalah teman kami sendiri. Dan bagaimana kami menyikapi, bagaimana kami harus bersikap kepada teman akhwat kami tersebut. Yang jelas yang pertama segera move on, yang kedua sudah, ini sudah jadi takdirnya, berarti belum jodoh. Yang ketiga, beritahu pada orang tua pelan-pelan saja. Ya, cari kondisi yang baik, terus diterangkan pada orang tua, tetap jalin hubungan baik dengan teman tadi yang telah bantukan untuk mencarikan jodoh, nggak masalah. Ya, mudah-mudahan segera move on lah. Ya, sabar-sabar. Insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baik. Ya, baik. Terus satu lagi, terakhir. Baik Ustaz, via chat saya bacakan. Ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah kalau men-share link kajian yang ada di YouTube juga harus izin kepada Ustaznya? Dan yang kedua, bagaimana cara tobat dari menggunakan software bajakan? Apakah harus membelinya apabila mampu? Iya, beli ketika mampu. Tidak menggunakan. Kalau tidak menggunakannya sudah sekarang tobat, besok nggak pakai software bajakan lagi. Adapun tadi share video YouTube, memang ada fasilitas share-nya ya. Konsekuensi dari video itu dimuat di YouTube berarti boleh di-share. Yang masalah itu kalau di-download. Ya, coba nanti lihat aturan YouTube, boleh nggak video-video itu di-download? Diunduh, di-download itu boleh nggak? Kalau terus pakai pribadi gitu. Ya, ada aturan khusus kayaknya untuk YouTube seperti itu. Namun kalau cuma sekadar share atau saya cuma putar di YouTube saja atau saya download tapi di aplikasi YouTube, ya download di aplikasi YouTube, nah, itu tidak masalah. Karena sudah masih pakai fasilitas YouTube tadi. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Ini ada satu, nanti mungkin ada yang nanya juga sama seperti ini. Ini ada kopi buku anak-anak dan di YouTube ini yang nanya ya. Untuk latihan atau belajar sendiri di rumah. Ya, akhirnya buku asli dia tidak ingin coret-coret, dia ingin buku asli ini dikopi biar yang kopiannya nanti dicoret-coret. Saran saya tidak. Tetap kalau pakai amannya, tetap beli buku 2 gitu ya. Satu untuk coret-coret, satu untuk dipakai untuk simpanan aslinya gitu. Nah, itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan terus diberikan keistiqomahan. Insyaallah berjumpa lagi besok pagi dengan pembahasan sekolah fikih muamalat. Kita sudah sampai pertemuan 17, besok pertemuan 18 insyaallah di jam yang sama. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.